Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Dan di masa-masa Advent, mari terus kita kobarkan kerinduan kita dalam membaharui kehidupan di hadapan Tuhan sebagai bentuk penantian kita kepadanya. Dan pada malam ini kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui firman dan doa. Dan sebelum itu, mari kita datang kepadanya dan menaikkan doa kita. Ya Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami, yang memahkotai kehidupan kami dengan kasih setia dan rahmat. Dan pada malam ini, kami nantikan berbicara lewat firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, Roh kehidupan, Roh penuntun, Roh yang mencerahkan pikiran kami untuk mengerti setiap perkataan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita diberi judul Pembaharuan Hidup yang Kualitatif, diambil dari Sepanya pasal 3 ayat 19 yang mengatakan, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasan, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya pembaharuan Allah secara kualitatif berarti pembaharuan ilahi yang memberdayakan setiap bagian atau elemen dalam kepribadian kita. Kepribadian kita yang lemah akibat kuasa dosa. Beberapa bagian dari kepribadian kita retak dan di sana sini mengalami dan membutuhkan pembaharuan. Sehingga spiritualitas kita sering berjalan dengan tertati-tati atau pincang. Apabila kita mengalami pembaharuan hidup yang kualitatif, kepincang rohani tersebut akan menjadi gangguan, bahkan menjadi halangan. Dan karena selaku orang-orang percaya, kita sering dihalangi oleh kelemahan dan kepincang rohani kita. Akibatnya syiar iman kita tidak mampu berjalan secara progresif. Dari sudut lahiriah, tampak kerohanian kita sepertinya sibuk berjalan, penuh dengan aktivitas, diskusi penalaran Alkitab, terus kita alami, terus kita kobarkan, dan lain-lain bentuk ibadah-ibadah yang mungkin kita terus secara teratur ikuti dari waktu ke waktu. Tapi sebenarnya, bila jujur kita membeda diri, kita masih sedang berjalan di tempat. Syiar iman kita seringkali bergerak stagnan. Saudaraku yang baik, di tengah kondisi spiritualitas kita yang demikianlah, Allah menawarkan suatu pembaharuan dan pemulihan, sebagaimana yang benar-benar disurahkan dengan lantang dalam kitab Sepanya pasal 3 ayat 19 yang tadi kita baca. Dengan anugerahnya, Allah berkenan menganugerahkan pembaharuan hidup yang kualitatif. Pembaharuan hidup yang kualitatif tersebut adalah pulihnya kembali kaki rohani yang pincang dan berhimpunnya kembali umat yang semula hidup terpencar-pencar, bahkan dalam kepenindasan dan ketidakberdayaan, dalam kehilangan pengharapan. Melalui pemulihan kaki rohani yang pincang dan berhimpunnya kembali umat yang semula terpencar-pencar, orang percaya dapat menikmati suasana kehidupan yang sama sekali baru. Kita menjadi gesit dan lincah untuk berkarya. Selain itu pula, kita juga lebih mudah dan cepat untuk bergandengan tangan, menyatukan diri sebagai umat yang telah dipulihkan. Dan di masa-masa Advent, pemulihan itu sungguh terjadi. Pemulihan sesuatu yang sangat kita nantikan, kita rindukan, kita alami.
baik itu dalam relasi kita, dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah persekutuan kita dan dimanapun. Dan terlebih khusus, relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Dengan demikian, masa-masa Advent menjadi sangat penting, sebab pemulihan itu akan menjadi sesuatu yang real kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terkadang kaki-kaki spiritualitas kami, rohani kami pincang. Ketidakseimbangannya, kehidupan beribadah kami, dengan perilaku, dengan sikap, dengan cara pandang kami terhadap kehidupan ini, terhadap sesama, terhadap hal-hal yang kami jumpai, masih dominan dalam diri kami, sikap yang lebih suka menghakimi, atau lebih menganggap diri rohani. Dan sesungguhnya, kalau hal ini kami mengklaim diri sebagai yang rohani, walau sesungguhnya hanya lewat kata tanpa perbuatan, maka sesungguhnya kami membutuhkan pembaruan hidup yang kualitatif. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan tentang pembaruan hidup. Hidup yang dipulihkan. Dengan demikian kaki-kaki rohani kami yang pincang kembali dikuatkan. Mata kami bersinar melihat cahaya kasih-Mu. Pendengaran kami menjadi pendengaran yang peka terhadap penderitaan sesama. Kaki kami siap melangkah melayani Tuhan. Hati dan hidup kami terpanggil untuk sepenuhnya melayani Engkau. Seperti yang hari ini sudah kami perankan. Kami percaya bahwa kami semua berjuang dari semua hal yang kami kerjakan hari ini. Tidak menjadi sesuatu yang berpusat pada diri kami, tapi kami berjuang mengerjakannya dan melakukannya untuk Tuhan. Dan bila kami masih terjebak untuk berorientasi pada diri, ampuni kami. Kami percaya bahwa Engkau pula menjaga menopang kami dalam pembaringan ini, walau kami jauh dari orang tua, anak-anak dan cucu. Tapi kami semua sudah mengalami kasih-Mu yang tak berubah. Di atas semuanya itu, Ibu Bapa yang terkasih, mari di hadapan Tuhan membuka diri dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.